Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Proses Belajar. Tetap semangat dan terus belajar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran tanda-tanda vital. Oke. Nah, vital sign ya atau tanda-tanda vital ini dia merupakan ya ukuran untuk mengetahui bahwa apakah status kesehatan seseorang tersebut dalam kondisi yang bagus ya atau stabil atau dia memiliki faktor-faktor resiko. Ya, resiko apa? Resiko apakah ada komplikasi ya dari kardiopulmonal ya dan juga untuk menilai respon terhadap intervensi yang telah diberikan. Nah, selain itu, tanda-tanda vital ini juga berguna ya untuk menentukan ya tindakan fisioterapi yang adekuat ya khususnya exercise ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Nah, kenapa ya pengkajian dan monitoring pasien itu harus kita lakukan? Ya, karena harus kita lakukan untuk menentukan ya apakah salah satu data yang paling penting dan sering kita kumpulkan sebagai seorang perawat itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign ya. Nah, apa saja itu pemeriksaan tanda-tanda vital? Itu terdiri dari pemeriksaan suhu ya atau temperatur, pemeriksaan nadi, dilanjutkan dengan pemeriksaan frekuensi pernapasan pasien, dan terakhir kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, semua pemeriksaan ini penting untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya seorang perawat bisa menilai fungsi dari fisiologis dan sistem sirkulasi, ya, baik itu respirasi, persarapan, dan endokrin. Oke, kita coba ya bahas satu persatu dari pemeriksaan vital sign tadi. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah pemeriksaan suhu tubuh. Ya, kalau kita bicara suhu itu adalah keadaan panas atau dingin yang dapat kita lakukan pemeriksaannya dengan menggunakan termometer. Ya, dimana kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat dua macam suhu, yaitu ada suhu inti dan suhu kulit. Nah, kalau dia suhu tubuh, yaitu adalah ya proses metabolisme tubuh kita, ya, dan juga jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar, itu merupakan suhu tubuh. Nah, pada pemeriksaan vital sign, suhu tubuh ini merupakan poin pertama yang harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, di mana suhu ini dia diatur oleh sistem di bagian otak kita, yaitu bagian hipotalamus, ya, baik itu anterior dan posterior. Nah, di hipotalamus inilah diatur ya set point dari suhu tubuh kita. Nah, pusat tersebut ya atau hipotalamus itu mengatur supaya tubuh kita berkisar sekitar 37 derajat Celcius. Dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan ya keseimbangan antara tubuh yang panas tadi, panas yang hilang dengan produksi panas yang berasal dari proses metabolisme tubuh. Nah, untuk nilai suhu tubuh ini ya itu ditentukan oleh kita mengukurnya lokasinya pada bagian mana ya. Nah, untuk pengukuran suhu tubuh ini kita lakukan supaya kita bisa memperoleh nilai suhu jaringan dalam tubuh kita. Nah, untuk keseimbangan produksi dan kehilangan panas tubuh kita itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya, termasuk di situ usia, aktivitas dan olahraga. Nah, kadar hormon itu juga mempengaruhi dari keseimbangan produksi dan kehilangan panas tubuh kita. Ya, terutama itu hormon metabolik ya. Nah, apa itu hormon metabolik? Ya, seperti growth hormone ya, hormon pertumbuhan, tiroid, dan juga hormon kelamin ya. Nah, irama sirkadian ya, suhu tubuh kita itu sebenarnya lebih rendah pada dini hari ya. Nah, stres fisik, psikologis ya itu juga mempengaruhi dari keseimbangan produksi dan kehilangan panas tubuh kita. Ya, adanya rangsangan simpatis ya, saraf simpatis, lingkungan ya, adanya kecepatan metabolisme basal, dan apakah tubuh kita mengalami yang namanya proses peradangan.
Nah, itu akan mempengaruhi dari pengukuran dari suhu tubuh kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa suhu tubuh ini penting kita lakukan supaya kita tahu status kesehatan, ya. Baik itu pada pasien, ya. Nah, jika kita menemukan adanya kenaikan suhu tubuh, ya, maka ini akan menyebabkan adanya peningkatan laju metabolisme, ya, dan meningkatkan resiko kekurangan cairan. Dan hati-hati, kalau suhu tubuh yang terlalu tinggi itu akan mengakibatkan yang namanya konvulsi atau kejang, ya, terutama pada anak-anak. Hati-hati kalau jangan sampai ya suhu tubuhnya terlalu tinggi karena bisa resiko terjadinya kejang. Nah, lokasi pemeriksaan suhu tubuh itu, ya, kalau tadi kita bicara ya suhu tubuh itu ada dua, suhu tubuh inti dan suhu tubuh permukaan. Nah, kalau kita mau memeriksa suhu inti itu bisa kita lakukan di ya lokasinya itu di rektal atau di membran timpani pada bagian telinga. Ya, sedangkan pada suhu permukaan, kalau kita mau mengukur itu bisa kita periksa di aksila ya atau pada bagian oral dan juga pada bagian temporal. Nah, ini ada beberapa istilah pada saat kita melakukan pengukuran suhu tubuh, ya, jika kita menemukan ya pada pemeriksaan tersebut dengan menggunakan termometer, ya, kita menemukan suhu tubuh pasien itu kurang dari ya atau sama dengan 35 derajat Celcius. Ya, artinya ya suhu tubuh pasien dalam kondisi hipotermi. Nah, justru kalau kita menemukan suhu tubuh itu ya lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius ya atau dia di atas rentang normal, itu berarti mengalami yang namanya hipertermi, ya. Kalau kita katakan febris ya atau pireksia, suhu tubuh kita itu berkisar antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Kalau sudah hiperpireksia ya, jika kita menemukan hasilnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 41 derajat Celcius, ya. Nah, hati-hati jika suhu tubuh kita ya sudah mencapai suhu lingkungan yang sudah sangat tinggi sekali, ya. Itu jika kita dapatkan suhu tubuh itu 41 sampai 44 derajat Celcius. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan vital sign yang kedua, itu adalah nadi. Nah, kalau kita bicara nadi, ya, nadi itu adalah darah ya, yang pada saat kita palpasi, ya, dia dapat diraba di berbagai tempat pada bagian tubuh kita, ya. Nah, nadi ini juga merupakan indikator. Indikator apa? Indikator untuk status sirkulasi, ya. Artinya sirkulasi ini adalah alat, ya, melalui sel untuk menerima nutrien dan membuang sampah yang dihasilkan dari metabolisme. Ya. Nah, supaya sel ini dia fungsinya normal, harus ada aliran darah yang kontinu. Ya, artinya dengan volume yang sesuai yang nantinya akan didistribusikan darah ke sel-sel yang membutuhkan nutrien. Nah, nadi ini adalah lonjakan, ya, lonjakan aliran darah yang mana pada saat kita palpasi itu teraba pada beberapa bagian tubuh kita, ya. Nah, kenapa dia bisa denyut nadi ini? Ya, denyut nadi ini karena adanya dorongan volume, ya, volume sekuncup, ya, yang terdapat di dinding aorta kita, di mana nanti dia yang akan menimbulkan denyutan, ya. Kalau kita raba itu berdenyut, ya. Nah, itu dia berjalan cepat, ya, ke ujung arteri distal. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan nadi Veriper, ya, itu bisa paling mudah kita lakukan itu adalah pada bagian nadi radialis. Ya, walaupun ada area-area lain ya yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan nadi. Yaitu bisa di karotis, ya, temporalis atau pada bagian apikal, brachialis, ulnaris, ya, femoralis, popliteal, sampai kepada pemeriksaan nadi kita di dorsalis pedis. Nah, ini dia yang tadi kita sampaikan, lokasi-lokasi pemeriksaan nadi, ya. Bukan hanya pada bagian nadi radialis saja, ya. Itu bisa kita lakukan di karotis, ya, brachialis,
atau ulnaris, ini posisinya pada bagian tangan, atau pada bagian femoralis, popliteal, atau pada bagian kaki kita. Di situ ada posterior tibialis atau dorsalis pedis. Ini adalah lokasi-lokasi pemeriksaan nadi yang bisa kita lakukan. Nah, denyut nadi ini ya, dia memiliki beberapa karakteristik. Ya, jadi yang diperiksa itu adalah bagaimana frekuensi nadinya itu, ya. Hitungan dalam menitnya. Nah, iramanya seperti apa, ya, volume atau kekuatan nadinya. Oke. Nah, masing-masing frekuensi nadi itu bervariasi tergantung dari faktor usia, ya. Jadi kalau usianya itu adalah neonatus, itu biasanya frekuensi nadinya akan lebih cepat, ya, sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Kalau dia umurnya atau usianya 1 sampai 12 bulan sekitar 80 sampai 140, ya. Nah, kalau sudah masuk pada fase remaja dan dewasa, itu normal rentangnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Baik, kita lanjut. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan nadi pada orang dewasa, saat kita dapatkan hasilnya itu kurang dari 60 kali per menit, berarti pasien mengalami yang namanya bradikardi atau denyut nadinya kurang dari normal. Dan kalau kita mendapatkan pada saat pemeriksaan nadi itu mengalami yang nadinya cepat, besar dari normal, ya, itu pasien mengalami takikardi. Ya, jika kita mendapatkan nanti frekuensinya itu adalah lebih dari 100 kali per menit. Nah, irama nadi ini dia terbagi menjadi reguler. Reguler itu artinya apa? Ya, nadinya itu teratur. Jarak antara denyutan yang satu ke denyutan berikutnya itu sama. Itu bersifat reguler. Kalau dia irregular, jarak antara nadi itu tidak sama, ya, atau dia mengalami disritmia, ya, atau aritmia percepatan dan perlambatan sampai kepada kehilangan denyut nadi, ya. Jadi, volume nadi kita atau kekuatan nadi itu terbagi menjadi, nah, kalau kita menemukan nadinya itu tidak terabah, berarti derajatnya 0. Kalau kita meraba, itu terabah lemah, ya, biasanya dapat dirasakan dengan perabaan yang kuat, ya. Itu masih lemah, itu nilainya adalah positif 1. Kalau dia normal, mudah kita palpasi, nah itu adalah nilainya derajatnya adalah positif 2. Kalau nadinya itu kuat, ya, itu derajatnya positif 3. Nah, artinya frekuensi nadi ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, biasanya karena aktivitas fisik dan olahraga, atau kondisinya lagi demam, atau karena memang lagi hipotermi, ya, lagi emosi, nyeri, ansietas atau cemas, adanya perdarahan, ya, perbedaan posisi atau kondisinya lagi ada penyakit tertentu. Nah, ini akan mempengaruhi dari frekuensi nadi pasien. Nah, apa sih fungsi nadi? Ya, fungsi nadi ini dia adalah sebagai aliran darah. Ya, kita tahu apa? Bahwa darah itu dia menghantarkan oksigen. Ya, darah itu membawa oksigen dan nutrisi ke semua sel. Ya, dan dia juga yang mengangkut zat buangan seperti karbon dioksida. Ya, nah hati-hati ya. Pada negara yang berkembang, ya, ada 2 kejadian kematian utama, ya, yang disebabkan oleh infark miokard dan stroke pada sistem pembuluh nadi, misalnya kepada pasien-pasien yang mengalami aterosklerosis, ya. Jadi fungsi nadi ini sangat penting sekali karena dialah yang akan menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel. Nah, selain itu, fungsinya adalah mengatur resistensi dari perifer total. Ya, dia mengatur tekanan filtrasi dan juga mengatur volume dari vena kita. Nah, pemeriksaan yang ketiga untuk vital sign, ya, atau tanda-tanda vital itu adalah pernafasan, ya. Nah, kita pada saat kita bernafas itu kita akan mengambil oksigen, ya, atau sering disebut dengan inspirasi, dan adanya tindakan kita membuang karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Nah, itu proses ekspirasi. Jadi 1 kali siklus kita bernapas itu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Oke, nah perawat, ya,
itu harus menghitung frekuensi pernapasan pasien dalam 1 menit, ya. Dengan cara apa? Melihat dari pergerakan naik dan turunnya dinding dada, ya. Atau bisa saja kita menggunakan metode palpasi pada dinding dada pasien, ya. Nah, apa yang dinilai saat perawat melakukan pemeriksaan pernapasan ini tadi? Ya, kita nilai kedalaman pernapasan pasien. Ya, apakah irama napasnya itu reguler atau irregular? Ya, lihat pergerakan dinding dadanya, ya, dan abdomen serta kesimetrisan, ya. Lihat dada apakah simetris dinding dada saat bernapas atau tidak. Nah, untuk pernapasan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, faktor usia atau pada saat kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga, ya, nyeri, adanya respon dari saraf simpatis, ya, bagi yang merokok, ya, yang anemia, posisi tubuh, adanya medikasi atau karena proses kehamilan, ya, ini juga akan mempengaruhi dari laju pernapasan seseorang, ya. Nah, kalau kita lihat dari usia, ya, neonatus itu frekuensi pernapasannya akan lebih cepat, ya, sekitar 30 sampai 50 kali per menit. Kalau dia bayi, ya, 1 sampai 12 bulan itu sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Nah, kalau anak-anak sekitar 20 sampai 30 dan kalau sudah dewasa, frekuensinya itu adalah 12 kali sampai dengan 20 kali per menit, ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ya menentukan metode ya dalam penghitungan pernapasan ini tadi, ya, perawat bisa menghitungnya ya dengan cara menghitung napas klien kita atau pasien dalam hitungan 15 detik, ya. Jadi kalau menghitung cepatnya metodenya seperti itu. Ya, jadi kita hitung dalam 15 detik. Nah, dalam 15 detik itu kita temukan frekuensi pernapasan pasien berapa. Ya, kalau seandainya kita ketemu dalam 15 detik itu pasien bernapasnya 5 kali misalnya, nah itu bisa kita kalikan dengan 4. Ya, karena kan 1 menit itu adalah 60 detik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita temukan 5, misalnya 5 kali 4 itu adalah 20 detik. Ya, 20 kali per menit ya. Atau kita bisa mendengarkan bukan hanya dalam hitungan 15 detik, bisa saja selama 20 detik. Ya, tapi kalinya beda, dikalinya 3 ya. Nah, atau juga bisa dihitung dalam 1 menit penuh ya. Ini sebenarnya adalah metode yang terbaik ya. Untuk kita bisa menilai keteraturan pernapasan lebih akurat itu adalah dalam waktu yang 1 menit penuh tadi. Oke. Nah, kalau seandainya kita menemukan ya, napas pasien itu teratur ya, tetapi frekuensinya lambat ya, kurang dari 12 kali per menit. Ya, berarti dia kurang dari rentang normal tadi. Rentang normal adalah 12 sampai 20 kali per menit. Berarti pasien mengalami bradypno. Ya. Nah, jika pernapasan teratur frekuensinya lebih cepat ya, lebih dari 20 kali per menit, ya, artinya pasien mengalami yang namanya tachypno, ya, atau tachypnea. Nah, jika kita lihat pasien itu sulit untuk bernafas, ya. Jadi dalam frekuensi lebih dari 20 kali per menit itu bisa mengalami yang namanya hipernia, ya. Nah, kalau seandainya pasien tidak bernafas atau henti napas lebih dari 20 detik, tidak bernafas sama sekali, berarti pasien mengalami yang namanya apno, ya, atau apnea. Oke, kalau seandainya napasnya kita lihat lebih cepat dan dalam, itu pasien mengalami yang namanya hiperventilasi, ya. Tapi kalau napasnya itu lambat tapi dangkal, itu namanya hipoventilasi. Nah, kalau seandainya frekuensi dan kedalamnya itu sudah tidak teratur, kadang ada fase apnenya atau apnunya dan hiperventilasi yang berubah. Itu pasien mengalami yang namanya Chinese stroke, ya. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien yang mengalami napasnya cepat dan dalam karena adanya gangguan dari pH darah, ya, misalnya pasien-pasien yang mengalami asidosis, itu disebut dengan gangguan pola napas Kussmaul, ya, atau BIOTS. Nah, BIOTS ini napasnya sudah tidak normal, ya, dangkal dan kadang ada juga periode apnonya, ya, yang tidak teratur. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan yang terakhir dari vital sign, yaitu adalah tekanan darah. Ya.
Nah, kalau tekanan darah ini adalah salah satu pemeriksaan untuk menentukan parameter dari hemodinamik yang sederhana, yang memang mudah kita lakukan pengukurannya, ya. Jadi memang tekanan darah ini bisa dijadikan acuan, ya, untuk menggambarkan hemodinamik seseorang. Nah, apa itu hemodinamik? Hemodinamik ini adalah di mana tekanan dan aliran darah dalam tubuh itu dia bisa mempertahankan perfusi atau pertukaran zat di jaringan. Oke. Nah, tekanan darah ini juga merupakan ya daya yang memang diperlukan untuk bisa mengalir di dalam pembuluh darah dan bisa mencapai seluruh jaringan tubuh kita. Ya, artinya darah itu dia dengan lancar beredar ya ke seluruh bagian tubuh kita. Karena tadi kita ketahui bahwa darah ini adalah media pengangkut. Nah, mengangkut apa? Oksigen dan nutrisi. Ya, atau zat-zat lain yang memang diperlukan untuk kehidupan sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita bicara istilah tekanan darah, ini berarti tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik di dalam tubuh manusia. Nah, kalau untuk tekanan darah itu akan kita bedakan antara tekanan darah sistolik ya. Jadi ada istilah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kalau diastolik ini adalah tekanan darah ketika kontraksi ya atau pada saat menguncup ya. Sedangkan tekanan darah diastolik ini adalah tekanan darah ketika ya mengendor kembali atau ada fase relaksasinya. Itu disebut dengan tekanan darah diastolik. Nah, tekanan darah juga sangat bervariasi ya. Kalau kita lihat pada bayi dan anak-anak, ini biasanya tekanan darahnya lebih rendah ya dibandingkan dengan usia dewasa. Nah, aktivitas fisik juga akan mempengaruhi ya, di mana tekanan darah biasanya akan lebih tinggi ya jika seseorang melakukan aktivitas yang lebih banyak dan lebih rendah ketika pada saat kita istirahat. Oke, ini sedikit kita bahas terkait dengan fisiologis dari tekanan darah ya, mencoba mengingat kembali ya materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa darah ini mengambil oksigen ya dari dalam paru-paru. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini dia akan memasuki jantung. Ya, di mana nanti dari jantung dia akan dipompakan ke seluruh bagian tubuh kita. Melalui apa? Melalui pembuluh darah arteri. Ya. Nah, pembuluh darah yang lebih besar dia akan bercabang-cabang ya sampai kepada pembuluh darah yang lebih kecil hingga nanti ukurannya mikroskopik ya. Dan akhirnya dia akan membentuk jaringan ya dari pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil tersebut atau sering kita sebut dengan pembuluh darah kapiler. Nah, jaringan ini dia akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan menghantarkan oksigen supaya nanti bisa menghasilkan energi yang memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia, ya. Nah, sedangkan darah yang sudah tidak kaya atau sudah tidak beroksigen tersebut, dia akan kembali ke jantung. Kembalinya melalui apa? Melalui pembuluh darah vena. Ya, jadi dari pembuluh darah vena tadi dia akan dipompakan kembali ke paru-paru untuk supaya bisa mengambil oksigen lagi. Ya, jadi saat jantung kita berdetak, otot jantung kita berkontraksi, ya, dia akan memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, tekanan tertinggi ya saat jantung itu berkontraksi ini dikenal dengan tekanan sistolik tadi. Sedangkan saat otot jantung kita mulai rileks sebelum dia kontraksi berikutnya, nah tekanan ini yang paling rendah. Maka kita sebut dengan tekanan diastolik tadi. Ya, jadi pemeriksaan tekanan darah seseorang yang kita lakukan itu nanti bisa kita dapatkan hasilnya yaitu tekanan sistoliknya berapa dan tekanan diastoliknya berapa. Oke, nah baik, tekanan darah ya, tadi kita sudah bicarakan sedikit ya, bahwa tekanan darah itu dihasilkan oleh curah jantung kita, ya, dan resistensi dari pembuluh darah perifer, ya. Jadi nanti dia menghasilkan dua fase tekanan darah, yaitu tekanan darah sistolik,
yaitu tekanan saat jantung berkontraksi dan tekanan darah diastolik, tekanan yang tersisa dalam arteri saat miokard itu relaksasi atau beristirahat, atau saat setelah jantung memompahkan darah. Nah, ini adalah klasifikasi tekanan darah, ya. Yang tadi bahwa tekanan darah itu bisa kita lihat hasilnya tekanan darah sistolik dan tekanan darah sistolik. Ya, satuannya itu adalah milimeter hidrogium. Nah, kalau dia normal, tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120 mm hidrogium. Dan tekanan darah diastoliknya itu harus kurang dari 80. Itu normal. Kalau sudah masuk dia prehipertensi, itu nanti kita dapatkan tekanan darahnya rentangnya adalah 120 sampai 139. Sedangkan tekanan darah sistoliknya sekitar 80 sampai 89. Itu sudah masuk kepada kategori prehipertensi. Kalau dia hipertensi stage 1, ya, ini adalah rentang dari tekanan darah sistolnya 140 sampai 159, sedangkan tekanan darah diastolnya 90 sampai 99. Ya. Nah, kalau sudah tekanan darah sistoliknya ya 160, lebih dari 160, ya, sedangkan diastoliknya lebih dari 100, itu sudah masuk kepada hipertensi stage 2. Nah, dari mana kita bisa mengukur tekanan darah ini tadi? Ya, sebenarnya paling sering dilakukan itu adalah pada lengan atas ya, atau di atas arteri brachialis. Ya. Nah, gimana kalau seandainya lengan atasnya tidak bisa kita lakukan ya untuk mengauskultasi tekanan darah ya atau mendengarkan denyutan dengan stetoskop ya? Mungkin pasiennya terpasang infus di situ ya, jangan kita lakukan pemasangannya di situ, atau ada fistula di situ arteriopanosusnya. Ya, untuk pasien-pasien yang menjalani hemodialisa ya yang terpasang fistula, atau karena mungkin ada pembedahan payudara ya, atau mungkin ada cedera pada bagian bahu atau tangannya luka ya, ada luka bakar dan terpasang gips ya. Itu bisa saja kita lakukan di lokasi yang lain ya, tapi yang paling sering itu adalah pada lengan atas atau di atas arteri brachialis. Nah, ini lokasi-lokasinya. Kalau seandainya nggak bisa tadi di lengan atas, jadi bisa kita lakukan di lengan bawah. Ya, di situ ada arteri radialis, atau mungkin di belakang lutut. Ya, di situ ada arteri poplitea dan tungkai bawah. Ya, atau ya di tungkai bawah yang arteri tibial dan dorsalis pedis tadi. Nah, memang lokasi ini perlu kita palpasi terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menentukan tekanan darah sistolnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, alatnya ada ya untuk kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, ini mungkin alat-alatnya mahasiswa sudah tidak asing lagi ya, atau yang lainnya sudah pernah ya melihat alat-alat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, atau istilahnya itu adalah tensimeter ya. Kita butuh tensimeter dan stetoskop ya. Nah, untuk yang sphygmomanometer atau tensimeter ini ada tensimeter yang menggunakan air raksa ya. Terus atau ada juga sih yang menggunakan manometer jarum saja ya, atau aneroid manometer, dan Manset cup ya, memiliki kantong karet. Ini yang dapat mengembung dan mengempis ya, dimana nanti ada katup udara dan pompa karetnya yang bisa kita atur ya. Jika ada kerusakan pada beberapa bagian dari sphygmomanometer, maka bisa saja hasil pengukurannya tidak akan akurat ya. Oke, baik, cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan ya yang mau disampaikan, silakan memberikan komentarnya di kolom chatnya ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.